Dijelaskan oleh musannif di dalam kitab Tuhfatur Raghibin ini, wa haqiqatun lawusuluhul lil maqsad wa musyahadatu murid tajalli bin jilat. Dan hakikat itu ialah sampainya bagi yang dimaksud dan memandang Allah dengan terbuka hijab. Juga hakikat itu ialah akhir tujuan seseorang yang menjalani tarekat atau salik, yaitu mengenal Allah dengan terbukanya hijab darinya hingga ia memandang Allah dengan mata hatinya saja. Jadi dia tidak hanya memandang Allah itu dengan mata zahir, Pak. Mata batinnya itu terbuka, dibuka Allah hijab sehingga mata batinnya ini bisa melihat kebesaran Allah, sebagian rahasia yang dimiliki oleh Allah. Satu contoh sederhana, sesuatu yang tidak dilihat oleh makhluk lain, alhamdulillah dia bisa melihat. Ngarannya kasab, atau orang bilang hawas. Orang kada kau melihat di sebelah dinding, kada kau lagi melihat sidin kau melihat. Ketika Allah bukakan hijab, ternyata dia mampu memegang sesuatu yang jauh, bahkan mengambil sesuatu yang di tempat jauh, karena dia sudah bisa sampai pada predikat dibuka Allah hijab karena ilmu hakikatnya sudah sempurna. Apa contohnya? Datuk Kalampayan lawan Guru Sidin ketika masih di Mekah. Jadi berkisah Datuk Kalampayan nih, bahwasanya di Kalimantan ini, di Bajawi ada satu buah nang nyaman banar, buah itu berduri. Kan di Arab pada ada durian tuh ada, apalagi kasturi sama Samarinda ada. Tapi di saat di Banjar ada. Jadi Datuk Kalampayan bercerita tentang perkara itu, lalu gurunya kepingin ambilakan bangun ada. Nah, Jasidin menyuruh tangan di jendela. Begitu menarik tangan, ada sudah durian di tangan Sidin. Begitu diulurkan tangan, beliau ambil, ternyata satu nampan, satu wadah kasturi, masih getahnya pun menetes. Aku hanya nukar aja sini di pasar kata pura. Ya Allah. Ya. Dan itu pun terjadi dengan wali-wali Allah sesudahnya. Kenapa? Karena Allah sudah bukakan hijab. Artinya dari Mekah mengambil buah kasturi ke Mantapura kawan baik. Itu kan rahasia Allah. Mungkinkah orang bisa mengambil dalam jarak yang jauh dalam waktu sekejap, hanya beberapa detik? Ternyata bisa. Bahkan bila bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang sama, itu tidak aneh lagi, karena terjadi dari sekian banyak wali Allah, mereka memiliki kelebihan itu yang kita kenal dengan karamat. Apa yang dimaksud dengan karamat tidak lain adalah hakikatnya sudah memandang Allah dengan terbuka hijab. Karena hakikat itu ialah akhir tujuan seseorang yang menjalani tarekat atau suluk atau salik, yaitu mengenal Allah dengan terbuka hijab dirinya hingga ia memandang Allah dengan mata hatinya. Dakanya Allah tuh beikum mainnya kau melihat. Tapi Allah kan dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tapi dengan Rasulullah yang jelas sudah 1500 tahun lalu meninggalnya, masih kawasidin berdapat. Kayak apa caranya? Jangan pikirkan lawan akal. Bila dipikirkan lawan akal, tahambur otak dia. Nah,
Jadi memikirkannya lawan hati dengan keimanan. Kita percaya bahwa orang yang mempelajari ilmu hakikat dengan sempurna, biasanya Allah bukakan hijab. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelebihan seperti itu, meskipun tidak sesempurna yang dimiliki oleh wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata sebagian ulama, arti hakikat itu ialah pengertian sebenar-benarnya segala perkara seperti memandang asma, sifat dan zat Allah. Dan pengertiannya harus pengertian Al-Quran, pengertian rahasia larangan, keharusan dan ilmu-ilmu yang tidak dipelajari dari seorang guru atau yang dimaksud dengan ilmu laduni. Sudah kemarin perlu jelaskan sebagian. Hakikat itu kata sebagian ulama adalah memandang asma, memandang sifat dan memandang zat Allah. Dan pengertian rahasia Al-Quran, apa yang menjadi rahasia di dalam Al-Quran banyak banget. Orang kalau sudah sampai pada ilmu hakikat, inya kawak memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran, bahkan menjadikan satu senjata yang sangat utama. Ulut muka sebuting adalah Andakah ulut muka sebuting adalah rahasia Al-Quran. Ini nah, ulut pernah dapat ajaran dari guru bahwasanya suratul Fatihah rahasianya puluhan ribu macam di dalam. Sebuting aja nalah ulun ijazahkan, amalkan, biar insyaallah mujarab. Setiap kita membaca suratul Fatihah, setiap pian menjadi makmum di dalam sholat berjamaah, lalu imam membaca suratul Fatihah, mulai kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan kepada orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau benci, bukan. Waladhdallin, dan orang-orang yang engkau tidak senangi. Jadi kita kepingin dapat jalan orang-orang memberi rahmat, bukan jalan orang yang dibenci Allah. Pada saat membaca Fatihah tersebut, pian main di hakikat, jangan disarikat terus. Coba sesekali main di hakikat. Main di hakikat itu ambil manfaat. Nah, pernah kita ambil manfaat? Amin. Jadi si makmum. Itu Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin artinya apa? Kabulkan ya Allah. Itu Allah. Sebelum si makmum berucap amin minta kabulkan, doa pian dulu dalam hati. Ayo. Paham? Di dalam baca Fatihah, pian sudah tutup baca Fatihah. Imam membaca Fatihah, pian mendengarkan. Itulah bila imam baca surah, pian baca Fatihah. Usahakan baca Fatihahnya lebih cepat supaya sempat mendengar bacaan imam. Pada saat imam itu membaca Fatihah, kita jangan membaca apapun kecuali mendengarkan sampai ihdinas siratal mustaqim, mulai di hati berdoa. Apa doa pian? Ayo situ penantian kehendaki. Lah, selesai pian berdoanya itu pada saat kalimat waladhdallin, stop doa pian. Lalu berjamaah amin, mudahan kabul doanya. Itu apa? Pahamlah maksudnya, pahamlah. Hakikat baik. Nah, rahasia yang terkandung di dalam bacaan Al-Quran, wabil khusus suratul Fatihah, ambil biar berdoa pada saat itu, tapi dalam hati harus bisa dizahirkan.
Bila didohirkan panjang pulang masalahnya. Jangan didohirkan tapi hakikat di dalam hati. Ketika imam membaca Fatihah, nabian sebelum kalimat amin oleh jamaah, nabian berdoa. Sebutingkah doa doakah, terserah doa apa yang kira-kira pian hendak dan saat ini nang pian hadapi, nang pian inginkan benar segera terkabul apa, hendak minta anak umpama. Jangan hendak minta enak terus, hendak minta anak umpama, atau hendak minta apa kayak atau lulus urusan kita ini. Nah, mintanya di situ. Allah akan kabulkan dengan mengambil manfaat dari ucapan amin dari jamaah. Semakin banyak jamaahnya, semakin cepat dikabulkannya. Jelas kan? Hari Jumat berapa jamaahnya? Banyak orang. Nah, ini paling 40, 50. Hari Jumat berapa ratus, bisa sampai 1000. Semakin banyak yang jamaah yang mengucapkan kalimat amin, semakin mendekati kemungkinan dikabulkan Allah. Pasang hakikat di dalam. Jelas? Nah, sebutin aja cukup pakai pulang. Nah, artinya rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran, kita memahami rahasia itu termasuk ilmu hakikat. Kemudian yang termasuk ilmu hakikat adalah larangan, rahasia larangan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah melarang? Karena ada resiko. Kenapa Allah melarang? Karena ada akibat. Kenapa Allah melarang? Karena ada bahaya. Kenapa Allah melarang? Karena ada sanksi. Contoh. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Kalau Allah melarang berarti jangan kita dekati. Apalagi mengerjakan. Ya. Kemudian pada saat dalam kondisi halangan, jangan diparaki bini, jangan. Karena larangan Allah. Termasuk juga la yamassuhuna illal mutahharuna tanzilum mir rabbil alamin. Jangan berani-berani menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Larangan enggak ada? Larangan. Jangan dipaksakan dengan alasan yang tidak mendasar. Jangan dipaksakan, Pak. Apapun alasannya, bila hendak menyentuh Al-Quran, wudhu dulu. Jangan berani-berani menyentuh Al-Quran kalau dalam keadaan tidak suci. Sebab kalau Allah sudah melarang, pasti ada akibat. Ada akibat. Nah, jangan berani-berani melanggar aturan Allah. Nah, memahami tentang rahasia larangan Allah itulah termasuk ilmu hakikat. Dan ilmu-ilmu yang tidak dipelajari dari seorang guru termasuk ilmu laduni, itu juga ilmu hakikat. Cobalah sesekali main di hakikat, jangan syariat terus. Gambarannya kayak apa yuk supaya nyaman kita memahami di mana hakikatnya. Jangan makan tuh. Mana syariatnya, mana hakikatnya, mana tarikatnya, mana ma'rifatnya, ada apa ya di situ. Nah, ini syariatnya, nama buka syariatnya. Tarikatnya di mana? Gunakan tangan kanan mengambil Rasulullah, mengambil dengan tangan kanan, menuruti Rasulullah, itu tarikat ngarannya. Lalu pada saat kita menyentuhkan ke bibir, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita teguk perlahan, seteguk sudah diseteguk seperti yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita lakukan seperti itu berarti masuk tarikatnya. Nah, setelah kita lakukan syariatnya, memegang dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, artinya tarikat sudah disertakan, dapat kita hakikat, dapat hasil. Apa hakikatnya? Ini akan memberikan manfaat ke dalam
tubuh kita, apalagi disertai dengan menyebut nama Allah. Nah, sesuatu Bismillah lalu dimasukkan, kunyah dengan menyebut nama Allah, lalu ditelan, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu suapan yang kedua, ujar guru ulun, kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Bismillah, masuk menyebut nama Allah, lalu kita telan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai itu dulu. Nah, kemudian suapan yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, masuk kunyah dengan menyebut nama Allah, setelah menelan baru Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Suapan yang ketiga hanya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kunyah menyebut nama Allah sampai benar-benar lembut. Semakin banyak kunyahan, semakin banyak zikir yang masuk. Ketika kita telan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai habis, berarti Fatihahnya masuk sebagian menyertai makanan yang masuk ke dalam perut. Akibat yang terjadi, makrifatnya pian tahulah. Makrifatnya tuh dosa di badan kita, setan yang ada di dalam tubuh kita ini akan bukahan keluar. Itu makrifatnya, Pak. Lalu menyelesaikannya nyaman. Ya. Kenapa? Karena yang masuk ini dengan syariat, tarikat dan hakikat. Kemudian lagi kita melaksanakannya pun sesuai dengan aturan yang ada, sehingga apa yang kita kerjakan itu mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kan? Itu ngarannya hakikat. Terakhir, hakikat itu juga bisa diartikan mencapai maksud yang dituju. Apa sih tujuan kita sebenarnya melaksanakan syariat? Hasil yang dituju itu ngarannya hakikat. Kemudian musannif mengatakan man rama durus sapinatin yarkabu wa yagusu nahran summa duran hasalat. Siapa-siapa yang menghendaki mutiara, hendaklah ia menumpangi kapal dan menyelami lautan, barulah ia mendapatkan mutiara. Telah terdahulu pesawit mengumpamakan yang tiga tersebut, yaitu syariat seperti kapal, tarikat seperti laut, dan hakikat itu seperti mutiara yang sangat mahal harganya. Ketahuilah olehmu, hai saudara-saudaraku yang menuntut keridaan Allah, bahwasanya tingkatan makrifat kepada Allah Ta'ala itu ada beberapa bahagian. Pertama, makrifat ilmu yakin. Ngarannya makrifat ilmu yakin. Apa itu makrifat ilmu yakin? Yaitu setelah mempelajari ilmu tauhid dengan mengerti dan dapat pula mendirikan dalil akli sendiri, hingga tersimpullah di dalam hatinya kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Dia telah lepas dari kewajiban belajar ilmu tauhid. Tingkatan orang kenal dengan Allah atau yang kita maksud dengan ma'rifatullah, ilmu yakin, dia sudah memiliki satu ilmu pengenalan kepada Allah sampai batas yang sudah ditentukan, yaitu dapat mempelajari tentang tauhid, kemudian dapat mendirikan dalil akli, hingga tersimpullah di dalam hatinya kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Kalau ditanya dia percayakah dengan Allah dan Rasul, dia dapat menjelaskan. Ditakuni, kamu percayalah lawan Allah, percaya. Ikam yakinlah Allah Ta'ala itu ada, yakin jadinya. Kenapa jadi wani madakan Allah Ta'ala ada? Pernah kata dapat Allah Ta'ala? Ayo.
Ketika kita ditanya orang tentang keberadaan Allah, sanggupkah, mampukah kita mengatakan Allah itu ada? Sanggup. Kenapa jadi berani mengatakan Allah ada? Harus punya dalil. Dalil yang kita ungkapkan tentang keberadaan Allah inilah sini menandakan dia gugur kewajiban atau belum gugur kewajiban. Bila sudah paham menerbitkan dalil tentang keberadaan Allah, gugur kewajibannya, gugur kewajiban. Tapi bila belum mampu menunjukkan dalil, maka dia belum gugur kewajiban, masih tetap harus belajar. Kita ini ditakuni orang Tuhan ikan itu ada kada? Wadilah pian madakan kada ada? Pasti pian madakan ada. Nah sekarang dalilnya ada itu apa? Orang bertakon dulu pian berisi dilanggar al-jannah malam tadi itu simpel isok nela orang bertakon tak ada lah pian melihat pagi duan ada orang kenapanya ada orang lihat. Ulun wani madakan ada karena ulun terdapat karena ulun melihat. Nah lalu ketika ditanya orang, guru pian wanilah madakan Allah Ta'ala itu ada, ulun wani kenapa jadi pian wani madakan Allah Ta'ala itu ada? Harus tunjukkan dalil, baik nakli Al-Quran atau akli secara akal. Nah, kalau kita sudah mampu menunjukkan dalil akli dan dalil nakli tentang keberadaan Allah, supaya keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu ada sudah kuat, gugur kewajiban. Sampai di situ kita wajib belajar. Bila masih belum mau menunjukkan dalil, masih tetap dia belum gugur kewajiban. Makanya belajar sifat 20 baik bagi Allah, bersifat 64 bagi Rasul, ini benar-benar kita pahami sampai tuntas, baik sampai tuntas. Kadang kawan setengah-setengah, kadang kawan. Apalagi sambil-sambilan, kadang kawan. Harus bujur-bujur berduduk biar mengaji tauhid itu berduduk baik. Karena bila kata itu kada gugur kewajiban. Pahamlah. Ada yang mau tanya? Ayo, ada yang mau tanya tentang hal ini? Bagaimana kita menyatakan bahwa Allah ada? Ulun bukakan dua dalil aja. Al-Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya. Kenapa dalil itu yang diungkap? Karena Allah sendiri mengatakan langitnya ciptaanku, bumi ciptaanku, alam semesta ulahanku Allah Ta'ala. Kalau ada ulahannya berarti ada nama maulah. Kalau alam semesta ciptaan Allah, karena alam semesta ini ada, maka alam inilah yang menjadi tanda keberadaan Allah. Nah, siapa nama Allah? Siapa? Ayo, siapa nama Allah? Orang Cina, orang Indonesia kah? Kira-kira amun pian melihatnya nah, tisu ada kada nama Allah, kada mungkin terbit sendiri, kada mungkin. Karena ada nama Allah nih tisu, lalu adalah tisunya. Lalu siapa nama Allah? Kada usah dipikirkan, nang penting ada nama Allah. Ketika berbicara tentang keberadaan Allah, karena ada ciptaannya ya alam semesta, berarti Allahnya pasti ada. Anak ada, kenapa jadi ada anak? Kenapa ya? Yang ada mama lawan abah. Coba mau ada abah mamanya, adalah anak. Ada bang. Ada air dulu aja, maka ada mama abahnya, tapi ada anak Nabi Adam, bujur aja. Ada maka ada abahnya, tapi ada anak Nabi Allah Isa, bujur aja. Tapi secara umum itu kan menyalahi aturan, menyalahi adat, namanya mukjizat, kehendak Allah, kuasa Allah. Tapi secara zahir, secara hakikat pun manusia itu ada, pasti ada nama ada akan siapa mama lawan abah. Nah jadi dengan adanya anak pasti ada abah lawan mama. Adanya makhluk berarti ada khalik. Adanya hamba berarti ada Tuhan. Itu nah caranya Pak.
Nah, jadi memahami tentang keberadaan Allah inilah yang merupakan ilmu yang harus kita pahami, menunjukkan dalil tentang keberadaan Allah itu namanya ma'rifat. Apa tadi ma'rifat? Apa itu? Ma'rifat ilmu yakin. Jadi yakin sebenarnya kan ada lagi berubah, kada terkecoh lagi lah. Tapi kalau belum sampai kepada perkara itu, pahamilah sampai paham. Nah, yang kedua ma'rifat ainul yakin, yaitu setelah dia berpengetahuan ilmu yang fardu ain tersebut, maka diamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dia akan dibukakan Allah pengenalan yang lebih nyata lagi dari yang pertama tadi, sehingga dia dapat memandang Allah dengan mata hatinya. Ini tingkatan kedua. Jadi orang marifat pertama ini kenal dengan Allah karena ada ilmunya. Ilmunya apa? Yuk, ilmu tentang adanya Allah. Yang kedua naik sedikit. Ini kada hanya memiliki ilmunya, tapi diamalkannya dengan sempurna, lalu dibuka Allah hijab. Terakhir yang ketiga ma'rifat hakul yakin, yaitu setelah dia mendapatkan ma'rifat yang kedua tadi dan telah melekat di dalam pandangan hatinya wujud yang sebenarnya, maka pengenalan yang penuh yang nomor 2 ini dan nomor 3 inilah tidak menyalahi daripada ilmu yakin tadi, tetapi keduanya ini adalah hasil daripada pengenalan yang pertama. Sampai puncaknya jangan diisi kasar. Nah, orang-orang wali itu baik sampai ke tingkatan di situ. Kita ini kan usaha sampai di tingkatan ketiga. Yang pertama ini sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari ilmu tauhid dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita dapat meyakini tentang keberadaan Allah dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan dengan kita mengenal Allah sehingga kita diberikan anugerah pengenalan yang baik oleh Allah. Pada akhirnya semoga kita menjadi umat yang benar-benar husnul khatimah. Pada akhirnya kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika shalihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf minta ampun, minta maaf. Terakhir ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kepercayaan yang diberikan. Semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.